Nah, terus Pak, kalau pawang ular, apakah semua pawang ular itu make ilmu ular atau memang ada orang yang dari lahir diberikan karomah oleh Allah memang bisa bersahabat dengan ular seperti kayak yang terkenal lah ya, kayak Panji Petualang. Itu semua jenis ular lah, semua jenis ular mau kobra, mau piton, mau ular apapun, itu kalau sudah dipegang sama Panji itu pasti jinak. Kalau tadi Bapak cerita ya, Wah Idris ya. Ya, Wah Idris itu bertemu dengan Ratu Siluman Ular. Diberi tawaran lah ya. ya. Kalau mau menikah dengan Ratu Siluman Ular itu, dia akan diberi kekayaan. Nah, yang dialami Wah Idris ini apakah tergolong atau termasuk pesugihan nggak Pak? Ya seperti kayak di Jawa lah ya, kita sama-sama tahu ya, sahabat-sahabat mungkin juga sering dengar lah, pesugihan Ratu Ular atau Nyi Blorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Riu Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat-sahabat juga boleh follow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya lebih sering mengupdate kisah-kisah misteri yang akan saya ceritakan di channel YouTube Rio Wijaya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan memenuhi permintaan sahabat-sahabat semua untuk mengajak ayah saya menceritakan pengalaman misteri yang pernah beliau alami. Untuk sahabat-sahabat yang baru mengikuti channel ini adalah ayah saya. Di video sebelumnya beliau juga pernah menceritakan beberapa pengalaman misteri untuk sahabat-sahabat semua. Dan di kesempatan kali ini, ayah saya akan menceritakan pengalaman seseorang yang pernah dekat dengan Ratu Siluman Ular. Seseorang ini dijanjikan harta kekayaan jika ingin menikah dengan Ratu Ular tersebut. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Raden Abdul Qadir Jailani. Saya akan menceritakan tentang masalah misteri pawang ular. Jadi kisah ini yang terjadi itu adalah pengalaman saya sendiri. Jadi di waktu tahun 1980, berarti sudah berjalan 40 tahun yang lalu. Jadi saya ketemu sama seseorang itu yang bernama Wah Idris. Dia sebagai pekerja petani. Di waktu di tahun 1980, orang tua tersebut memang betul sudah terkenal untuk di suatu tempat di kampung kami. Dia adalah seorang pawang ular. Jadi di waktu itu banyak pawang ular yang lain, tapi dialah satu-satunya yang paling pintar masalah ular. Jadi di waktu itu langsung ketemu sama saya. Jadi langsung saya temu sama dia dan saya bercerita sama dia tentang masalah ilmu ular. Di waktu itu langsung dia bercerita sama saya tentang masalah ular. Pas di waktu itu dia bercerita, dia menanyakan kepada saya, untuk apa kamu bercerita tentang masalah ular?
Jadi saya kasih tahu sama dia, sedang Wak sudah terkenal, ada bukti dari saya Wak sering menangkap ular dan memelihara ular. Bisa aku ceritakan tentang masalah ular, tapi kamu harus menuntut ilmu ular. Nah, dimulai saat itulah kisah masalah ular dia bercerita kepada saya. Jadi di waktu itu, kalau kita ceritakan masalah ular, saya mengambil cerita dari dia langsung. Kata dia, itu ada 3 tahap. Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah, sedang tahap pertama itu kita harus bersahabat sama ular. Kita harus mendekat sama ular. Dan juga kita harus mengamalkan ilmu ular. Nah, disitulah nanti munculnya ratunya ular. Siluman ular. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia bilang, bisa kita mengamalkan ilmu lagi, itu cuman bisa untuk bersahabat sama ular dan bisa untuk mengobati orang kena ular, kena patuk ular, digigit ular. Dan yang ketiga, itu cuman sekedar kita bersahabat dengan ular, berkawan dengan ular. Jadi tidak bisa untuk mengobati ular. Jadi di waktu itu saya tanya langsung. Jadi dia menceritakan, setelah dia sudah bisa semua dijalankannya peraturan daripada masalah ilmu ular, akhirnya dia didatangi oleh ratu siluman ular. Dia bilang itu perempuan, lengkap dengan baju yang paling bagus, dan juga dia memakai tanda di kepalanya itu adalah sebagai mahkota, itu tetap melambangkan kepala ular. Nah, di waktu itu dia bilang dia ketemu antara tidur sama jaga. Jadi dia bilang tidur, bukan. Dia jaga, bukan. Itu langsung didatanginya. Jadi dia bilang, kamu harus menikah sama saya. Jadi Ratu Ular tadi mengajak Wak Idris tadi nikah sama dia. Nah, apabila Wak Idris itu mau menikah sama Ratu Ular, dia akan memberi kekayaan untuk Wak Idris. Jadi di waktu itu ditolak sama Wak Idris karena dia takut pasti nanti ada permintaan lagi dari Ratu Ular. Nah, dia tidak mau Wak Idris. Jadi dia bilang, kamu mau yang mana? Nah, karena Wak Idris ini di dalam masalah ular, dia sudah ikut peraturan di dalam pengolahan ilmu ular, itu sudah selesai semua. Apa peraturan di dalam pengolahan ilmu ular, itu sudah selesai dia. Berarti dia memang betul mengikuti. Makanya dia bisa ketemu dengan Ratu Ular. Nah, jadi siluman Ratu Ular, orang yang seperti itu pasti didatanginya. Jadi Wak Idris tidak mau menikah sama Ratu Ular. Dia bilang Ratu Ular itu cantik, perempuan. Kok ngapa Wak tidak mau? Ya aku takut, dia bilang. Aku tidak mau, aku takut. Dia bilang, nah sudah. Dia bilang kalau takut ambil yang kemana? Berarti Wak Idris mengambil yang kedua. Nah berarti yang kedua cuman bersahabat sama ular dan untuk bisa mengobati orang yang diganggu oleh ular. Kan itu. Nah, rupanya yang kedua diambil oleh Wak Idris. Akhirnya Wak Idris tadi bersahabat sama ular dan bisa mengobati orang kena gigitan ular. Makanya Wak Idris itu bisa dia menangkap ular, bisa memelihara ular, dan juga bisa mengobati orang kena gigitan ular. Nah, karena Wak Idris di waktu itu ada mempunyai mustika ular. Jadi orang mempunyai mustika ular, apabila digigit oleh ular, jadi mustika ular itu seperti batu, tapi dibilang batu bukan batu. Dibilang bahan yang lain ataupun kayu itu bukan. Itulah apabila ditempelkan kepada yang luka,
digigit sama ular, itu dia pasti lengket. Apabila bisa ular itu sudah diambil oleh batu tadi, batu mustika tadi, itu batunya akan lepas. Nah, jadi saya tanya lagi sama Wak tadi, kok ngapa bisa Wak ular sampai 3 sampai 4, 5? Ntar dia mempunyai melihara ular. Ular itu bisa dilepas, bisa pulang lagi. Nah, sampai dia menceritakan kalau mau untuk memelihara ular, jadi yang pertama siapkan dulu tempat tidurnya. Jadi dia bilang tempat tidur ular itu tadi itu adalah seperti bahan itu seperti gentong ataupun tempat yang dari bikinan daripada keramik, kira-kira tingginya itu sekitar 50 cm. Tapi yang paling bagus kata dia bahan itu dapat bahannya itu dari tanah. Nah, jadi setelah ular dapat ditangkapnya, itu nanti ular dimasukkan di dalam tempatnya tadi. Nah, setelah dimasukkan di dalam tempatnya tadi, itu sampai 3 hari ular itu tidak dikasihnya makan. Nah, setelah 3 hari itu baru dikasihnya makan. Itu makanannya itu adalah seperti kodok yang ada di sawah. Ya, kalau orang Jambi bilang itu adalah kodok kangkung yang bisa lompat-lompat kecil ya. Itu dikasih makan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu dibukanya lagi tutupnya. Tapi dia mempunyai ilmu kebatinannya, itu dibacain ilmunya. Tadi dibacainnya, ditiupnya ke gentong, ntar ular itu keluar ular itu pergi lagi. Nah, apabila nanti ular itu pulang, masuk lagi ke gentong, nah ular itulah yang bisa dipeliharanya. Jadi kalau dia sudah pergi tidak pulang, ya sudah. Nah, makanya Wak Idris itu ularnya bisa dilepasnya, bisa pulang lagi gitu. Nah, jadi terakhir sudah pas cerita macam itu, saya dipanggil lagi sama Wak Idris. Kok kamu menanya tapi kamu tidak menuntut untuk mengambil ilmu? Nah, di waktu saat itu saya disuruhnya untuk mengambil 3 jurus. Jurus pertama, jurus kedua, sampai jurus ketiga. Akhirnya saya juga takut jurus pertama. Takut saya. Nggak berani saya. Walaupun saya dapat kekayaan, tapi rasanya itu bukan kekayaan mata pencarian dari saya sendiri. Bukan titik keringat saya sendiri. Nah, saya tidak mau. Saya takut. Akhirnya, karena Wak Idris sudah mengambil jurus kedua, saya juga tidak mau. Karena tiap-tiap saya sudah ada ambil amalan dari dia, berarti dia adalah guru saya. Jadi saya tidak mau bersaing sama guru. Nah, berarti saya cuma mengambil dari dia yang ketiga. Saya cuma bisa bersahabat sama ular, berteman sama ular. Nah, alhamdulillah terakhir di waktu sekitar sudah tahun 80 saya ketemu, sekitar 3 tahun 4 tahun, tahap yang ketiga saya buktikan. Jadi setelah saya buktikan saya tangkap ular, nah saya kasih makan, saya lepas, pulang lagi. Nah, jadi yang nama tahap ketiga ilmunya itu adalah ilmu selendang ular. Jadi tahap ketiga itu nama ilmunya selendang ular. Jadi saya di waktu itu mengambil penuntutan ilmu ular itu yang ketiga. Cuman di waktu maka dikatakan ilmu ular, selendang ular, apabila kita mandi, itu ular kita bawa. Kita selendangkan di leher, antar leher kita sampai ke pinggang. Jadi kita timbuk mandi. Berarti kita mandi sama ular. Cuman cukup 1 kali sampai 3 kali dia sudah bersatu sama kita. Makanya dibawa tidur dia tidak ngigit, dibawa berjalan dia tidak ngigit. Langsung kita kasih nama. Akhirnya dia mengikut sama kita. Nah, jadi kalau masalah kisah ular, itulah. Jadi ular kalau dapat, itu jangan sampai kita membunuh ular. Tahap pertama peraturan dari pengolahan ular itu kita tidak boleh membunuh ular terkecuali dia mengganggu.
Itu harus lulus daripada ujian. Walaupun kita sudah punya ilmu ular, itu syaratnya. Tapi alhamdulillah, semenjak saya mengetahui tentang permasalahan ular, sampai saat sekarang saya tidak pernah membunuh ular. Jadi apabila terasa di diri kita memang betul mau menjadi kekuatan ilmu ular tadi, kita sudah bersahabat dengan dia, pasti dia ada terasa di diri kita. Sebagai contoh, di waktu kita berjalan, umpama kita berjalan, ya, ketemu ada orang mau membunuh ular, itu refleks di diri kita. Kita kepengen mau membela ular. Nah, saya rasakan kepada diri saya. Saat saya berjalan, ada orang mau ular, pasti saya dulu yang melarang orang jangan membunuh ular, biar saya yang mengusir ular. Satu. Yang kedua, saya mohon, saya juga sudah pesan ke anak-anak saya ataupun ke cucu-cucu saya, jangan sampai membunuh ular. Kenapa? Karena di dalam ular itu ada dia mempunyai kelebihan. Sebab ular itu mempunyai lensa mata gaib. Jadi apabila orang membunuh ular, ular mati. Nah, setelah ular mati, itu matanya terbuka. Nanti ada temannya datang. Temannya datang melihat matanya. Nah, dari mata itu ada keadaan seperti kita ini, ada foto. Ada foto kita orang yang membunuh ular tadi. Nah, jadi ular yang lain itu tahu, oh, orang ini. Nah, suatu saat kita ketemu di dalam hutan di mana kita akan dipatuk oleh ular lain. Makanya kalau dapat jangan sampai kita membunuh ular. Terkecuali ular yang bersalah. Nah, kan itu. Nah, jadi pas kisah cerita ular tadi akan saya tambah lagi. Istilahnya kalau yang mendengar, sahabat-sahabat yang mendengar, ya kalau memang betul merasa takut sama ular ataupun ngeri sama ular, nah usahakanlah, tanamilah di sekeliling rumah sama daun tembakau. Jadi cari bibit daun tembakau, itu bijinya tanam di sekitar rumah. Dan juga di dalam rumah carilah bambu yang ukuran jempolan kaki, dibikin kira-kira ukuran 2 meter. Simpan aja di dalam rumah. Insya Allah tidak akan ada ular yang mengganggu. Itulah syarat daripada ular. Satu. Yang kedua, yang namanya ular itu bisa kita berbuat baik, kita gunakan untuk baik bisa, dan juga bisa digunakan untuk kejahatan. Nah, tapi orang di dalam yang pengolahan bersahabat dengan ular, mempunyai ilmu ular, pasti digunakan untuk kebaikan, pasti digunakan untuk membantu orang tentang di permasalahan ular. Nah, terkecuali orang yang tidak bersahabat dengan ular. Nah, jadi dua permasalahan di ular bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk kejahatan. Nah, sebagai contoh, yang orang memang betul jiwanya jiwa jahat, berarti dia tidak bersahabat dengan ular, berarti dia bermusuhan sama ular. Nah, ular itu bisa digunakan untuk kejahatan. Jadi ular itu ditangkapnya hidup-hidup, ntar ular digantung. Jadi kepalanya ke bawah, buntutnya ke atas. Di bawah dikasih bara api. Kan lama-lama kan ular itu mati. Setelah mati dia mengeluarkan nanti dari mulutnya itu mengeluarkan berupa air. Nah, air itulah yang diambil orang. Itulah racun. Bisa ular. Itu yang dikatakan racun bisa ular. Itu orang yang untuk kejahatan. Tapi orang seperti penuntut yang bersahabat sama ular itu tidak bisa melakukan itu. Tapi hati-hati. Orang yang sering melakukan itu biasanya dia mati kena ular. Karena dia mengambil kejahatan untuk dibikin jahat. Sedang membunuh ular itu suatu kejahatan. Sedang ular tidak bersalah. Sedang ular itu adalah makhluk Allah juga. Setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah pasti ada gunanya. Walaupun ular itu semata untuk kejahatan.
Nah, tapi kalau dapat, kita bersahabatlah sama ular. Nah, keuntungan bagi kita banyak. Nah, pertama, kita tidak ganggu ular. Alhamdulillah, umur saya sekarang sudah 61. Jangankan diri saya sendiri, biar saya berjalan malam, apalagi berjalan siang, ataupun tidur di dalam hutan, ataupun di mana tempat, jangankan ular mau mengganggu saya, dekat juga saya tidak mau. Tapi dia sering membagi petunjuk, pedoman kepada kita. Jadi umpama saya berjalan malam ataupun tidur malam di dalam hutan. Nah, apabila saya ketemu ular, itu saya sudah tahu pasti ada bahaya yang dekat pada diri saya. Jadi siapa? Umpama satu orang, dua orang, tiga orang sebab jalan malam ada ular. Ular itu sebenarnya bukan mengganggu untuk diri saya, bukan mengganggu orang yang saya bawa. Cuman dia memberi pedoman, memberi petunjuk. Hati-hati. Berarti ada yang lain untuk mengganggu, makhluk lain. Umpama seperti harimau, ataupun hantu, ataupun orang jahat, apakah mau merampok. Nah, ular tetap memberi petunjuk. Bukan dia mau mengganggu. Nah, itu kelebihan orang sahabat dengan ular. Tapi kalau mulai mengetahui tentang masalah ular, kita tidak boleh membunuh ular. Nah, dan juga bisa juga untuk kebaikan. Ya, di dalam ular itu punya bisa, tapi ada juga pengasihnya. Nah, cuman kalau masalah pengasih, ya atas itulah cuman saya ceritakan. Jadi banyak orang yang menyimbolkan kalau ular itu lambang iblis, Pak. Jadi kan banyak yang ini juga kan menganggap kalau rumah pintu kebuka tiba-tiba ular masuk itu petanda nggak baik atau ada gangguan santet, itu benar nggak? Ya. Yang sebenarnya ular itu dia datang, bukan dia membawa santet. Jadi bukan dia membawa ilmu perusak rumah tangga. Yang sebenarnya ular masuk rumah, dia memberi petanda bahwa rumah tersebut akan mendapat bahaya. Jadi baik orang yang di dalam rumah itu akan mendapat bahaya, ataupun orang yang seisi rumah di dalam pekerjaan orang. Makanya apabila ada ular masuk rumah itu tidak boleh dibunuh, harus dilepaskan, diusir. Jadi sempat kita bunuh, makanya kalau ada kejahatan pasti ada yang mati di dalam rumah. Berarti selama ini orang-orang itu salah persepsi ya? Salah. Kenapa? Karena saya sendiri yang pengalaman di masalah itu. Bukan satu kali, bukan dua kali. Itu. Pernah di waktu saya menjalankan masalah perdukunan. Di waktu itu saya sedang pengolahan di dalam untuk membantu orang apabila orang sakit. Kebetulan orang sakit tersebut itu kena santet. Nah, permasalahan urusan tanah. Nah, akhirnya dia perurusan tanah di antara keluarga itu disantet. Orang itu sakit. Begitu saya datang pertama, bapak pertama datang itu, makanya diambil. Cuman satu syarat yang dikasih tahu. Diambil air kelapa muda. Di waktu itu sudah kita olah dengan ilmu kebatinan, dengan kekuatan gaib, kekuatan alam. Di waktu menyucu air antara kepala kelapa muda, itu airnya langsung nembak ke atas sampai ke atas dek. Mencrat. Nah, berarti orang ini kena santet. Berarti orang ini kena ilmu hitam. Berarti orang ini kena penyakitnya setan kasar. Bukan setan halus. Berarti setan kasar, perbuatan dari niat manusia. Pas datang kedua itu ada ular. Di waktu mau nak naik rumah orang tersebut ada ular melintas jalan. Di waktu saya sudah tahu. Nah, berarti memang berat orang yang akan saya obati tadi. Bukannya ular itu yang menyantet orang itu, bukan. Itu pertanda.
Nah, berarti kalau ada rumah dimasuk ular, hati-hatilah orang yang di dalam rumah. Nah, berarti rumah itu akan diserang oleh sesuatu hal gaib, hal buruk lah, untuk mengganggu yang ada di dalam rumah. Itu. Nah, terus Pak, kalau pawang ular, apakah semua pawang ular itu make ilmu ular, atau memang ada orang yang dari lahir diberikan karomah oleh Allah memang bisa bersahabat dengan ular, seperti kayak yang terkenal lah ya, kayak Panji Petualang. Itu semua jenis ular lah, semua jenis ular, mau kobra, mau piton, mau ular apapun, itu kalau sudah dipegang sama Panji itu pasti jinak. Apakah memang Panji itu memiliki istilahnya ya, titipan lah dari yang kuasa untuk menjinakkan ular atau untuk dekat dengan ular tanpa dia memiliki ilmu ular? Berarti kalau ada itu pertanyaan, berarti saya jawab. Ya, yang biasanya orang seperti itu adalah bawaan dari lahir. Berarti memang betul, memang sebelum dia lahir sudah dititipkan oleh Allah, kekuatan itu ada di dalam tubuhnya. Berarti orang tersebut itu sudah mempunyai tanda-tanda di dirinya. Pasti itu bawaan lahir. Ya, memang sudah kehendak Allah untuk orangnya tersebut. Makanya dia tidak perlu nuntut lagi. Dia tidak perlu lagi mengamalkan ilmu ular, tapi dia selalu mendapat petunjuk dari Allah tadi untuk permasalahan ular. Jadi di dalam tubuhnya sudah ada kekuatan untuk penaklukan ular. Yang jelas, yang pertama pasti dia mawa tanda di waktu lahir, itu tangannya hitam. Oh, ada belang hitam. Ya, berarti di waktu lahir antara ukuran tangan di sini biru sini. Biru bawaan lahir. Tapi kira-kira dia umur 1 tahun, 2 tahun itu akan hilang. Ataupun di telapak tangan di sini ada tanda seperti ada tai lalat. Ataupun di ujung di sini. Tapi kebanyakan di sini setengah lengan. Apabila dia menatap ada kepala ular, cukup ditahannya macam ini, ular pasti sujud sama tapak tangan dia. Tunduk ya? Tunduk dia. Ataupun di tangannya itu umpama ada wafak, ada tulisan. Rajahan ya? Ada rajahan. Jadi kalau orang mempunyai ilmu kebatinan, kekuatan gaib, orang yang bisa membaca itu berarti orang yang bisa, istilahnya itu sudah putus kaji tubuh. Jadi orang itu sudah putus kaji tubuh, kaji yang ada di dalam tubuh. Itu dia bisa lihat di telapak tangan. Pasti ada huruf-huruf di tangannya. Ataupun bawaan lahir itu biru tangannya. Biru semua ya? Ya, biru tangannya. Makanya kalau isi seperti itu pasti sudah ada bawaan lahir. Sudah ada bawaan lahir. Iya, bawaan lahir. Nah, kalau untuk tadi Bapak cerita ya, Wak Idris ya. Iya. Wak Idris itu bertemu dengan Ratu Siluman Ular. Diberi tawaran lah ya. Iya. Kalau mau menikah dengan Ratu Siluman Ular itu, dia akan diberi kekayaan. Nah, yang dialami Wak Idris ini apakah tergolong atau termasuk pesugihan nggak Pak? Ya seperti kayak di Jawa lah ya, kita sama-sama tahu ya, sahabat-sahabat mungkin juga sering dengar lah, pesugihan Ratu Ular atau Nyi Blorong. Apakah yang mendatangi Wak Idris ini sosok Nyi Blorong? Ya. Tapi di waktu zaman itu, di waktu tahun 80, ya, Bapak juga kan tidak tahu yang namanya Nyi Blorong. Wak Idris juga tidak tahu yang namanya Nyi Blorong. Cuman di waktu itu dia bilang, itulah katanya, itulah Ratu Ular. Siluman daripada Ratu Ular. Jadi dia ibaratnya kalau sudah masuk di dalam hutan, dia menyerupai ular. Tapi kalau dia sudah mulai berwujud, dia bisa seperti manusia. Tapi dia tidak bisa, katanya, melepaskan, katanya, ada mahkota di kepalanya. Dia bilang, mahkota di kepalanya itu tetap ada gambar kepala ular. Iya. Dan juga bajunya itu seperti sisik ular, warna kebiru-biruan, apa ada loreng-loreng. Dia bilang. Nah, itu didatanginya. Tapi dia setelah didatangi, dia bilang itu sudah menyelesaikan istilahnya di dalam penuntutan ilmu ular. Syarat-syarat daripada ular. Istilahnya tidak boleh membunuh ular. Akan itu sudah tuh harus mengamalkan ilmu ular tadi. Kan itu sudah tuh harus kasih sayang sama ular. Nah, sudah itu apabila ada orang yang mengganggu ular, dia berani
membela ular tadi. Berarti dia sudah mutusin 3 kunci tadi. Nah, 3 kunci tadi. Mungkin yang bisa kita golongkan di sini sosok ratu ular itu khodam dari ular mungkin. Iya. Khodam dari siluman ular. Siluman ular. Jadi kalau Wak Idris nerima tawarannya, mungkin Wak Idris jadi orang kaya mungkin ya. Ya, tapi di waktu itu Wak Idris tidak mau. Nggak mau, ya. Nah, jadi kalau Bapak perhitungan sekarang ini termasuklah itu istilahnya ya sama saja dengan sama persugihan. Pesugihan, ya. Di waktu itu Wak Idris takut. Ya saya dibagi kekayaan mungkin ya ada yang dipintanya. Tumbal ya. Kalau bahasa sekarang tumbal. Jadi Wak Idris tidak mau. Tidak takut dia. Sedang Wak Idris semata-mata dia pengolahan ilmu ular tadi, dia tidak tahu bahasa ratu ular itu akan datang. Ada juga yang waktu itu dia menuntut ilmu itu, ada juga teman-teman dia. Nah, cuman yang bisa selesai lurus Wak Idris ini aja. Kalau tidak salah 3 orang, 4 orang dia bilang. Itu tidak sampai. Istilah penuntutan itu tidak sampai ke ujungnya. Tidak tahan dia dengan ujian-ujian. Dia tahan. Wak Idris tadi. Sekarang di tahun 2021 Wak Idris masih hidup nggak, Pak? Enggak, dia setelah ketemu sama Bapak, setelah dia menceritakan masalah ular, itu sampai Bapak disuruhnya carilah gentong. Dia bilang kan, nah belajarlah. Dia bilang kan kamu bisa. Nah mungkin hampirlah sekitar 7 tahun 10 tahun dia meninggal. Oh, jadi sekarang udah meninggal. Sudah meninggal. Sudah dia bercerita masalah ular dengan Bapak. Nah, setelah dia sudah meninggal itulah baru ular itu semuanya jinak sama Bapak waktu itu. Oh. Ya. Nah, cuman titik lemah kita kalau zaman sekarang ini, jangankan pakai yang tahap pertama, tahap kedua, sedang pakai tahap ketiga, kita pakai selendang ular, itu badan kita istilahnya itu ya seperti bambu ular. Bau ular? Iya. Amis gitu. Jadi walaupun kita beli parfum juga yang harga 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, tetap bau tuh nggak badan kita bau ular. Karena kita sudah bersatu di waktu kita nyelendangkan ular, itu kita sudah bersatu sama ular. Dan itu dia tidak mau tidur sama kita. Oh, berarti waktu nyelendangin ular, waktu mandi itu ada amalan ilmu. Iya, ada amalan ilmunya. Kita bacakan ilmunya. Iya. Jadi ular tuh menyatu lah sama kita. Menyatu sama kita. Jadi kalau ibaratnya itu sudah jadi di dalam hutan, apabila kita duduk sendirian itu ular datang. Datang dia. Duduk kita sendirian. Ngelamun kita, menung kita, merokok kita. Dengar lama itu ular datang, lihat dia. Oh, dia ngerasa ada temannya. Ada temannya. Itu. Mungkin dari kisah yang disampaikan oleh Bapak tadi, sahabat-sahabat sedikit dapat pelajaran kalau kita takut dengan ular, takut rumah kita dimasuki oleh ular. Tadi Bapak bilang, kita boleh mulai dari sekarang beli bibit tembakau. Ya, jadi ular itu takut dengan daun tembakau, Pak ya. Iya, dan jangan lupa juga simpan bambu ya, bambu ukuran kecil, Pak ya. Iya, ukuran jempol kaki. Ukuran jempol kaki di dalam rumah. Itu sebagai tangkal. Mudah-mudahan dengan adanya daun tembakau, tumbuhan daun tembakau dan bambu yang ada dalam rumah, ular nggak mau masuk, Pak ya. Ular nggak mau masuk dia. Nah, dan kita takut sama ular. Ya, kalau kita takut sama ular. Dan kedua, kita juga bisa ngambil sedikit pelajaran dari perjalanan hidup Wak Idris dan apa yang dialami oleh Bapak. Ya, mereka Wak Idris dan Bapak sama-sama mempelajari ilmu ular. Tapi di sini kita bukan ingin mempelajari ilmu ular, tapi kita ambil sisi baik dari orang-orang yang menyayangi ular, orang-orang yang mendalami ilmu ular. Jadi, walaupun kita tidak memiliki ilmu ular, tidak mendalami ilmu ular, apa yang Bapak bilang tadi, ular itu adalah ciptaan Allah. Mungkin ya sekilas kita melihat ular itu adalah hewan yang berbahaya, hewan yang berbisa. Mereka tidak akan menyakiti kita, mereka tidak akan mengganggu kita kalau kehidupan mereka tidak kita ganggu. Dan apa yang Bapak bilang tadi, ketika ada ular masuk ke dalam rumah, jangan pernah sekali-kali kita bunuh. Apa yang Bapak bilang, di lensa mata ular itu memang seperti menyimpan memori. Ketika ular itu mati, ya, mata ular itu akan mengirimkan sensor kepada ular-ular lain yang ada di sekitar. Mungkin sahabat-sahabat pernah dengar,
ya, dendam ular atau ular yang memiliki dendam dan membalaskan dendamnya. Karena sensor yang dikirimkan oleh ular. Karena ular diberikan kelebihan lah oleh Allah ya, seperti itu. Dia memiliki sensor yang bisa dikirim. Ibaratnya kalau kayak sekarang tuh seperti Bluetooth lah. Dia bisa mengirimkan data dari jauh ke sahabat-sahabat ularnya yang lain. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, apapun jenis binatangnya ya, kalau tidak menyakiti kita, kalau tidak mengganggu kita, ya nggak bolehlah kita usik. Semut kalau nggak kita ganggu nggak bakal menggigit kita. Ya, mungkin demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan, dan saya sudah menepati janji akan mengajak ayah saya, bapak saya menceritakan kisah misteri lagi di channel ini. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya dan ayah saya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.